wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu buku yang berjudul Santuy Tapi Produktif. Mau? Buku ini adalah salah satu karya dari Restianingrum. Nah, Restianingrum lahir di Wonogiri tahun 1992. Ini adalah salah satu karyanya. Dia adalah lulusan S1 dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, buku ini cocok banget untuk kamu yang baru masuk ke dunia pekerjaan, atau yang baru mencari pekerjaan, atau untuk kamu yang mahasiswa. Di sini diajarkan bagaimana kita tetap produktif tapi dalam keadaan yang tetap santai. Nah, di sini ada tagline-nya, saatnya kerja cerdas karena yang sok sibuk belum tentu produktif. Nah, buku ini terdiri dari 130 halaman, dibagi dalam 5 bagian, 5 bab. Kita akan bahas satu persatu mulai dari bab yang pertama. Oke, di bab yang pertama ini berjudul motivasi bekerja. Di bab ini dibahas bagaimana atau apa sebenarnya makna dari pekerjaan kita. Di bab ini diceritakan, dibuka dengan satu buah cerita seseorang yang bekerja di hotel. Dia bekerja sebagai penjaga pintu atau penjaga. Bapak ini atau pekerja ini memaknai pekerjaannya dengan sangat dalam. Dia memaknai pekerjaannya bukan hanya sekedar sebagai penjaga pintu atau penjaga engsel pintu, tapi dia tahu bahwa di hotel tersebut adalah tempat orang-orang sukses, orang-orang yang punya perusahaan besar, orang-orang besar yang tinggal di sana. Itu dia memaknai pekerjaannya bahwa dia menjadi orang yang melindungi orang-orang tersebut. Jadi jangan lihat apa pekerjaan kita, jangan lihat kita mengerjakan apa, tetapi lihat makna di belakangnya. Bahwa setiap orang yang bekerja itu pasti punya tujuan dan punya makna tersendiri dalam memaknai pekerjaan tersebut. Nah, di bab ini dijelaskan juga berbagai macam kebutuhan manusia. Ada piramida hierarki yang dijelaskan di sini, piramida hierarki menurut kebutuhan Maslow. Nah, piramida hierarki ini terbagi dalam 5 tahapan, jenjangan, dan semakin tinggi adalah kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Dimulai dari kebutuhan dasar manusia yang harus segera atau urgent atau sangat-sangat harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama, yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini itu berupa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua hal yang harus segera dipenuhi oleh manusia. Lalu ada rasa aman, ada rasa memiliki dan kasih sayang, ada penghargaan, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, di bab ini juga dijelaskan bahwa ketika kebutuhan mendasar sudah dipenuhi, artinya kebutuhan-kebutuhan yang paling urgent sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi akan muncul. Jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, pasti kebutuhan-kebutuhan selanjutnya akan muncul. Seperti itu. Selanjutnya di dalam bab ini juga dijelaskan bukan soal kerja apa, karena semua pekerjaan itu penting. Di sini digambarkan cerita dari kartun, salah satu kartun di televisi. Kalau kalian tahu Upin Ipin, itu di salah satu scene itu cita-cita anak-anak yang ada di dalam kartun tersebut. Nah, salah satu tokoh bernama Fizi itu menyebutkan cita-citanya adalah tukang sampah atau orang yang mengambil sampah. Nah, di sini dijelaskan bahwa Fizi memaknai pekerjaan itu bukan hanya sekedar tukang sampah,
tetapi dia memaknai pekerjaan itu dengan bekerja sebagai tukang sampah, dia akan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi indah, menjadi bersih, dan itu bermakna sangat besar, jauh lebih besar dari pekerjaan yang dia lakukan. Seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan pekerjaan adalah apa yang Anda lakukan, sementara karir adalah apa yang Anda cita-citakan. Dengan melakukannya sepenuh hati, pekerjaan yang kita inginkan, dan menerapkan seluruh gagasan dan kerja keras kita untuk pekerjaan tersebut, itulah karir. Selanjutnya, itu ada case salah satu yang berjudul lebih dari urusan materi. Di sini digambarkan tujuan dari bekerja. Dia melakukan penelitian tentang apa sih sebenarnya tujuan bekerja itu. Banyak sekali cerita di sini di buku ini tentang apa sebenarnya tujuan bekerja. Apakah mencari uang aja atau mencari pahala, dan banyak hal lagi yang digambarkan tentang tujuan bekerja. Sebenarnya bukan hanya tentang uangnya, bukan hanya tentang materinya, tetapi di sini dijelaskan tentang makna lain, makna lebih mendasar tentang tujuan bekerja itu. Di bab lain juga dijelaskan tentang sukses sama dengan kaya. Tanya-tanya, jadi apakah benar sukses itu sama dengan kaya? Di sini dijelaskan bahwa ternyata sukses bukan soal uang, bukan soal materi, bukan soal apa yang kita dapatkan, tapi sukses adalah berhasil menebarkan manfaat seluas-luasnya. Kita menyadari bahwa kita harus menebarkan manfaat dan menggunakan semua fungsi dan kapasitas di dalam diri kita untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Itulah sukses yang digambarkan di dalam buku ini. Selanjutnya itu ada motivasi untuk menolong. Di sini dijelaskan bahwa kerja adalah kegiatan tolong-menolong antar manusia. Maknai pekerjaanmu dengan sangat baik. Jangan hanya sekedar mengerjakan sesuatu karena membutuhkan uang atau materi, tapi maknai bahwa pekerjaan yang kamu lakukan sekarang adalah untuk menolong antar manusia, menolong orang lain, dan memiliki banyak manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke bab kedua. Di bab kedua itu dengan judul Jangan Asal Sibuk. Di sini dijelaskan sibuk versus produktif. Di sini, di bab ini di halaman 30 itu ada tabel produktif PS sibuk. Nah, di situ ada tabelnya seperti ini. Di sini dijelaskan bahwa produktif itu memiliki misi yang jelas untuk hidup tanpa perlu ingin dilihat orang. Sementara sibuk itu ingin dilihat kalau waktunya tersita untuk melakukan pekerjaan. Berusaha menyembunyikan keraguan tentang tujuan hidup dengan bertindak percaya diri dalam langkah-langkah kecil yang kadang-kadang gak penting. Jadi itu bedanya orang sibuk dengan orang produktif. Selain itu ada banyak lagi, ada 9 di sini. Salah satunya yang menurut saya menarik adalah di sini fokus pada kejelasan untuk memulai bertindak, itu produktif. Nah, di halaman 30 itu ada tabel sibuk versus produktif. Di sini dijelaskan perbedaan antara orang yang sibuk dengan orang yang produktif. Salah satunya nih, orang yang sibuk itu memiliki banyak prioritas. Sementara orang produktif itu hanya memiliki beberapa prioritas saja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa memiliki banyak prioritas itu berarti tidak memiliki prioritas sama sekali. Nah, ada juga kalau produktif itu memiliki misi yang jelas untuk hidup tanpa perlu dilihat orang. Sementara orang yang sibuk itu ingin selalu dilihat orang,
bahwa dia melakukan hal-hal dalam pekerjaannya, bahwa yang sebenarnya pekerjaan itu tidak terlalu penting. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3 atau bab ketiga dalam buku ini. Bab ketiga dalam buku ini berjudul kinerja produktif. Dalam bab ini ada subbab yang berjudul perhatikan kebiasaan Anda. Di sini dijelaskan proses terbentuknya kebiasaan. Ada beberapa proses, yaitu berpikir. Ada beberapa proses terbentuknya kebiasaan, yaitu berpikir, perekaman, pengulangan, penyimpanan, pengulangan lagi, lalu kebiasaan. Itu adalah proses terbentuknya kebiasaan. Kebiasaan adalah hal-hal yang selalu kita lakukan setiap harinya. Ada beberapa kebiasaan yang ternyata harus kita hindari nih. Yang pertama yaitu menunda-nunda pekerjaan, terlambat masuk kerja, mengobrol saat jam kerja, terlibat dalam gosip, tidur, dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari saat dalam pekerjaan atau saat dalam bekerja. Nah, di bab ini juga kita diajarkan untuk mengatur jadwal atau mengatur waktu kita. Di bab ini diajarkan bagaimana kita harus membuat jadwal pribadi. Ini sangat penting membuat jadwal pribadi. Ada beberapa manfaat saat kamu membuat jadwal pribadi. Yang pertama yaitu menetapkan keseimbangan waktu antara bekerja, keluarga, dan masyarakat. Kamu bisa menentukan jadwal apa saja yang akan kamu lakukan hari ini, sehingga kamu tahu kapan waktunya bekerja, kapan waktunya dengan keluarga. Lalu manfaat selanjutnya adalah semua pekerjaan dapat selesai dengan baik. Dengan membuat jadwal pribadi, kita akan tahu apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum, atau mana pekerjaan yang harus segera diselesaikan dan menjadi prioritas kita. Nah, di subbab selanjutnya yang berjudul tentukan prioritas, di sini dijelaskan 4 kategori prioritas. Ada 4 kategori prioritas. Yang pertama, pekerjaan yang penting dan mendesak. Lalu pekerjaan yang penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga ada pekerjaan yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Dan yang keempat yaitu pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Dari 4 kategori ini, masing-masing bagiannya yaitu pekerjaan penting dan mendesak ini hal-hal yang harus segera kamu selesaikan. Apabila tidak kamu selesaikan, pekerjaanmu tidak akan selesai atau kamu tidak akan memenuhi target hari ini. Lalu yang pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak, ini contohnya seperti planning masa depan. Rencana-rencana perusahaan ke depannya ini biasanya dikerjakan oleh atasan-atasan dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, pekerjaan yang tidak terlalu penting tetapi mendesak. Misalnya harus segera memotokopi berkas, lalu mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu penting tetapi mendesak. Seperti itu. Dan yang keempat, ini adalah yang harus kamu hindari. Pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Misalnya membuka sosial media bukan untuk urusan kerja dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus kita hindari saat kita bekerja. Di bab selanjutnya yaitu sibuk boleh asal jangan lupa bahagia. Nah, di bab ini agar kamu lebih produktif, kamu harus bekerja dengan bahagia. Maknai pekerjaanmu dengan lebih besar dari apa yang kamu kerjakan. Gali seni-seni yang ada dalam pekerjaan kamu agar kamu bisa bahagia menjalani pekerjaan kamu. Dan kebahagiaan itu sendiri berpengaruh terhadap kesehatan kamu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di buku ini digambarkan bahwa penyakit jantung itu berpotensi besar saat hari Senin karena jam kerja meningkat, lalu potensi penyakit ini juga meningkat. Jadi hindari stres dan bekerjalah dengan bahagia. Di bab yang terakhir, bab kesimpulan, itu ada 3 bagian. Yang pertama, produktif mendatangkan
Pada bab yang terakhir, bab kesimpulan itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, produktif mendekatkan pada kesuksesan. Di sini dijelaskan bahwa saat kamu produktif, kamu akan lebih dekat dengan kesuksesan. Kamu akan tahu tujuan kamu bekerja apa, kamu akan tahu makna dari pekerjaanmu apa. Nah, yang ketiga, bekerjalah dengan seimbang. Imbangi pekerjaan, jangan bekerja secara terlalu berlebihan atau terlalu keras. Imbangi dengan istirahat dan bagi waktumu dengan sangat baik antara pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Lalu di bab yang ketiga itu bersyukur dengan pekerjaan yang kita miliki. Ini adalah yang paling penting dari buku ini. Jika saat ini kamu belum memiliki pekerjaan yang kamu inginkan, atau belum memiliki pekerjaan seperti yang kamu kuasai atau yang kamu senangi, maka bersyukurlah karena lebih banyak orang di luar sana belum memiliki pekerjaan. Nah, itu dia 5 bagian atau 5 bab dalam buku ini. Akan jauh lebih efektif kalau kamu membaca sendiri buku ini. Jauh lebih banyak pelajaran yang bisa dipelajari saat kamu membaca buku ini. Saya Febriana dan sampai jumpa.